Hachi, A Dog's Tale. Ceritanya diadaptasi dari sebuah kisah nyata populer dari negara Jepang mengenai seekor anjing Akita bernama Hachi. Ini adalah cerita tentang sebuah kesetiaan. Bukan kesetiaan antara seseorang dengan seseorang, namun kesetiaan dari seekor anjing terhadap tuannya yang melebihi kesetiaan dari anjing-anjing pada umumnya. Dia cerita Hachi, A Dog's Tale. Film ini diawali dengan kisah seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Pihak kurir pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Namun sayang sekali pas di daerah stasiun anjing kecil ini terjatuh. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang terlihat sebagai seorang yang menyayangi binatang ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana. Tapi si kepala ini, sebut saja namanya Bonel, dia menolaknya dan gak mau ribet. Malahan sempat bilang bakal mengirim anjing kecil ini ke tempat penampungan anjing keesokan harinya. Parker yang dengar hal itu merasa iba dan ia pun gak ada pilihan lain selain membawa ke rumahnya untuk sementara sampai ada orang yang mencarinya nanti. Sesampainya di rumah, karena istrinya yaitu Kate nggak suka hewan peliharaan, Parker pun langsung buru-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini di ruang kerjanya. Akhirnya Parker pergi ke stasiun untuk pergi ke tempat kerjanya, sekaligus nanya ke si Bonel mengenai si pemilik anjing. Namun hasilnya nihil, karena tidak ada satu orang pun bertanya ataupun mencari. Dari sini, mau nggak mau Parker pun membawa si anjing ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, pas Parker lagi mengajar, si anjing ini malah berulah di atas panggung. Tingkahnya yang polos dan bikin gemas sampai bikin murid Parker jadi nggak fokus nari. Nah, setelah mengajarnya beres, ia pun bertanya kepada sahabatnya Ken yang merupakan orang Jepang. Akhirnya Parker tahu kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Ken juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya yaitu Hachi yang berarti angka 8 dan merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah, ketika Kate dan Parker membahas tentang ingin merawat Hachi, tiba-tiba Hachi ini yang masih polos nggak sengaja bikin ulah dan merusak kerjaan Kate. Jelas aja, dia yang nggak suka ditambah ngerusak kerjaannya makin tambah marah. Hachi pun langsung dibawa kembali ke gudang belakang. Kemarahan si Kate ternyata berlanjut sampai malam. Di sisi lain, karena di luar sedang keadaan badai, Hachi cuma bisa menatap rumah Parker lewat celah-celah dinding gudang. Mungkin dia berharap bisa masuk dan meminta maaf. Setelah selesai debat dengan Kate, Parker pun yang tahu keadaan sedang badai, ia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di sini mereka berdua nampak semakin dekat, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat internet. Dia pun semakin menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun nonton bersama sampai Parker ketiduran. Kate yang nyadar kalau Parker belum ada di kasurnya langsung menemui Parker di lantai bawah. Hatinya ternyata jadi sedikit terbuka setelah melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Dan dari sini hari-hari selanjutnya tingkah Hachi semakin menggemaskan. Waktu pun berlalu, Hachi tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Meski begitu, tingkahnya masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika ia disuruh di rumah, Hachi malah nekat menggali tanah untuk menyusul Parker ke stasiun. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat kebiasaan Parker adalah membeli kopi dari pedagang bernama Jess. Setelah membeli kopi, Parker pun berangkat dan naik kereta. Namun karena melihat Hachi ada di sana, ia pun turun kembali dan menyuruh Hachi untuk kembali pulang. Hachi, what are you doing? You gotta go home, okay? Namun si Hachi ini malah ngeprank pura-pura nurut. Pas Parker balik, dia malah ngikutin lagi. Hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia karena si Hachi benar-benar gak mau lepas darinya. Akhirnya Parker pun gak jadi pergi ke tempat kerja dan pulang bareng si Hachi. Dan sesampainya di rumah, Kate datang dan menemani Hachi sementara Parker kembali pergi ke stasiun. Meski awalnya nurut sama Kate, namun si Hachi ini lama-lama merasa kesepian dan sorenya dia pun memutuskan buat pergi ke stasiun menyusul Parker. Karena di sana belum jam 5 sore yang mana jam tersebut Parker biasa pulang dari rutinitasnya, akhirnya ia pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Untungnya tak lama setelah itu, Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Semenjak hari itu, setiap Parker berangkat dan setiap Parker pulang selalu ditemani dan ditunggu sama Hachi. Bahkan musim dingin juga nggak menghalangi Hachi untuk selalu menunggu Parker.
Tingkah Hachi yang setia ini membuat semua orang yang kenal Parker juga mengenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Kedekatan Hachi juga terlihat saat anak Parker menikah. Di sini Hachi sampai diajak ikut foto keluarga bersama mereka. Seperti hari-hari sebelumnya, di kampus Parker pun mengajar kepada murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika mencapai akhir pelajaran, badannya jadi lemas dan Parker saat itu juga meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain, Hachi masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa, pintu keluar selalu terbuka di jam 5 sore. Namun sayang sekali di hari ini Hachi tidak melihat Parker yang selalu keluar dan langsung memeluknya. Tentu aja Hachi merasa cemas, namun dia tetap sabar menunggu Parker pulang. Sampai saat hampir jam 10 malam tiba-tiba suami Andy menjemput Hachi untuk dibawa pulang. Dari sela-sela dinding gudang, Hachi pun mendengar suara tangisan dari Cat dan juga Andy. Tapi tentu aja Hachi tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya, Andy pun datang menghampiri Hachi. Muka Andy udah berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kenyataan bahwa Parker tidak akan kembali bisa menemui Hachi. Dan sekali lagi Hachi nggak mengerti apa yang mereka tangisi. Setelah itu, Andy pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Hachi nggak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Hachi pun saat ini masih percaya kalau Parker bakal pulang dan memeluknya. Bonell yang melihat Hachi masih menunggu sampai malam ini pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada menyesal. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Dia mengatakan kalau Hachi tidak perlu menunggu Parker lagi.